Selain dari uang kontrak sebagai brand ambasador sebuah produk kecantikan, pundi-pundi Inara juga kian terisi dengan banjir gift di live Instagramnya, serta jualan online-nya yang bahkan sempat menembus angka 3 miliar rupiah lebih. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi. Kata bijak ini sepertinya tepat untuk menggambarkan apa yang kini tengah dialami oleh Inge Anugrah. Bagaimana tidak? Usai dipaksa angkat kaki dari apartemen dan juga tanpa mendapatkan bagian dari harta bersama maupun harta gono gini dari sang suami, Inge tiba-tiba justru ketiban rezeki nomplok. Ya, tanpa diduga, Inge justru direkrut oleh Dr. Richard Lee menjadi direktur marketing di perusahaannya. Dengan jabatan barunya yang cukup mentereng itu, lulusan S2 perguruan tinggi di Australia ini langsung terbang tinggi dan membuktikan kemandiriannya. Ya, tanpa harus menunggu belas kasihan Ari Wibowo yang sempat berjanji akan meminjamkan apartemen milik temannya atau pindah ke tempat kos yang seadanya, Inge kini justru bisa tinggal di apartemen barunya. Dan inilah keseruan Inge yang ditemani oleh orang tuanya saat pindahan ke apartemen barunya. Nyemil sore sambil kopi aku hitam berat. sambil ngeliatin pemandangan ya bun. Pemandangan sepeda baru. Ini dekor ulang atau gimana? Pas aku masuk emang sudah seperti ini, belum ada yang nempatin. Oh, belum nempatin? Iya. Wow. Makanya ini barangnya baru datang. Mulai sekarang sudah siap-siap cari apartemen atau cari tempat tinggal karena apartemen yang disewa sekarang ini pemiliknya mau pakai gitu loh. Makanya dalam 1 minggu kemarin itu dia sudah dapat apartemen, cuman belum mau pindah. Alasannya karena Ari masih bersama anak-anak di situ, jadi dia pingin di situ juga. Kalau Ari sudah keluar sama anak-anak, ya dia juga akan keluar gitu loh. Jadi sekarang tinggal Ari yang keluar, lalu dia juga ikut keluar. Ya, aku rasa aku akan mampu untuk bisa di studio atau di apartemen. Mungkin masih tetap sewa sih, aku rasa masih sewa dulu. Ya. Aku yang siap atau Inge yang siap? Kan Inge yang udah dapat kerjaan, Inge yang udah sibuk endorse sana sini, Inge yang sibuk podcast sana sini, berarti yang sebetulnya udah siap siapa? Setelah diskusi sama Dr. Richard, ternyata aku tuh nggak harus yang 9 to 5 di office behind the desk, nggak. Mungkin Dr. Richard juga ngerti ya, aku tipenya kan anak yang pecicilan gitu loh, nggak bisa behind the desk tuh nggak bisa. Jadi sudah disediakan tim, basically aku nggak harus 9 to 5 behind the desk, nggak. Seru, challenging, dan looking forward untuk bisa ngelakuin yang aku bisa, iya. Sayangnya, apartemen baru yang akan ditempati Inge belum dilengkapi dengan furnitur alias masih kosong. Hanya terlihat sofa dan meja sementara. Oh, bisa di sini juga? Ya, bisa. Nah, kalau yang ini, dia itu resisten berat-beratnya. Sambil menunggu apartemennya lengkap, Inge juga sempat kepergok tengah berbelanja kebutuhan apartemennya di sebuah mall. Dengan koceknya yang kini mulai terisi dari hasil keringatnya sendiri, Inge tampak sumringah saat berbelanja tanpa harus dipusingkan dengan tetek bengek laporan keuangan seperti saat bersama Ari Wibowo. Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh. Kan aku memang katanya nggak usah masuk supaya
new memories in the new house. Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah. Tanggapannya seneng banget, bersyukur, seneng banget karena setidaknya sekarang aku udah punya sesuatu pegangan, udah bisa punya pekerjaan tetap lah istilahnya. Jadi Waktu kita dulu awal menikah, aku nih lulusan SMA, Inge lulusan S2. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Inge dari keluarga yang tajir melintir. Akan segera bercerai dari Ari Wibowo, Inge ibarat burung yang lepas dari sangkar emas. Bagaimana tidak? Karena selama 17 tahun menjadi istri Ari Wibowo, Inge terbelenggu oleh berbagai aturan yang dibuat oleh sang suami, termasuk dalam urusan uang belanja dan juga uang bulanan. Bahkan lantaran terjebak oleh perjanjian pisah harta yang dibuat oleh Ari, Inge harus angkat kaki dari apartemen tanpa bisa mendapatkan harta bersama maupun harta gonogini. Mirisnya lagi, ibu dua anak ini sempat melontarkan kebingungannya saat harus angkat kaki dari rumah lantaran ia tidak memiliki rumah pribadi. Namun kini dengan apartemen barunya, Inge bisa membuktikan jika ia pun bisa hidup mandiri tanpa tergantung dari belas kasihan seorang Ari Wibowo. Bu Inge tidak punya penghasilan, jadi apa yang mau dipisahkan? Ini yang tidak adil. Sementara Bu Inge sudah mengabdikan diri 17 tahun. nyari kos-kosan atau nyari tempat mungkin apartemen yang ada kompornya, studio mungkin yang ada yang bisa masak. Semoga begitu keputusan yang aku minta bisa dikabulkan untuk nggak dibatas-batas. Nasib yang nyaris serupa juga dialami oleh Inara Rusli. Ya, pasca konflik rumah tangganya dengan Virgon, Inara Rusli yang tiba-tiba saja harus menjadi single mom untuk ketiga buah hatinya, justru kebanjiran rejeki. Selain dari uang kontrak sebagai brand ambassador sebuah produk kecantikan, pundi-pundi Inara juga kian terisi dengan banjir gift di live Instagramnya, serta jualan online-nya yang bahkan sempat menembus angka 3 miliar rupiah lebih. Dan payung berkah kian menaungi Inara saat ia mendapat hadiah mobil listrik. Dengan hadiah itu, tekad Inara untuk lepas dari bayang-bayang harta milik Virgon, termasuk mobil yang digunakan untuk antar jemput anak-anaknya sekolah, kian tak terbantahkan. Nggak punya mobil gitu, nggak punya kendaraan, karena kan nggak mungkin aku ngandelin fasilitas kendaraan punya anak-anak kan, biar gimana pun itu untuk kemudahan mereka bisa berangkat sekolah, kursus gitu. Aku ya nggak enak lah untuk pinjem fasilitas anak-anak. Akhirnya ya aku mikir gimana ya caranya supaya bisa punya mobil yang hemat bensin gitu. Alhamdulillah ada aja jalan, ya Allah dikasih mobil listrik. Alhamdulillah, dikasih yang long range lagi. Masya Allah. Tanpa kita jelasin bahwa ini adalah perjuangan seorang ibu, orang yang normal juga pasti nggak bisa ngelihat lah. Orang yang sehat, nih akalnya, hatinya pasti bisa menilai lah apa yang sedang kita perjuangkan. Lucunya, kemampuan Inara untuk bisa menyetir mobil sendiri baru terjadi saat dirinya benar-benar berjuang untuk mandiri selepas gonjang-ganjing rumah tangganya. Ya, hanya lewat arahan sopir pribadi serta rekannya, hanya dalam kurun waktu 1 bulan belakangan ini, Inara akhirnya bisa menyetir mobil sendiri dan bahkan juga sudah mendapatkan SIM. Lantas, bagaimana perasaan Inara yang akhirnya bisa memiliki mobil pribadi dan juga mengendarainya sendiri? Awalnya takut lah, awalnya tuh kemana-mana harus ada navigatornya kan, karena kan aku suka bingung gitu antara sambil ngeliatin peta, map gitu kan, sama sambil ngeliatin jalan juga, nyetir juga, waduh. Tapi sekarang lama-lama udah terbiasa sih, alhamdulillah udah terbiasa mandiri. Itu aku baru bisa nyetir tuh 1 bulan ini. Pertama 2 hari pertama sama supir pribadi. Abis itu udah sama teman langsung praktek jalan raya. Udah dapet SIM, udah. Seorang ibu harus kuat. Iya, ini mobil hasil pemberian dari Allah. Masya Allah ya.
Iya. Oke, bye-bye semuanya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.